Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik. Kalau ibu tanya apa kabar kalian hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu tanya ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, semangat ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian untuk memimpin doa. Sekian untuk memulai memimpin doa, ajak kawan-kawannya ya. Ayo Setia, berdoa. Baiklah, sekarang sudah masuk semua. Jadi kita hari ini yaitu belajar tentang perubahan wujud benda. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang wujud benda. Sekarang kita lanjutkan tentang pelajaran perubahan wujud benda. Baiklah, ibu langsung saja ya mencoba penjelasannya. Perubahan wujud benda atau zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerahan kalor atau panas. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walaupun tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Wujud padat, ada yang tahu apa itu wujud padat? Wujud padat itu misalkan seperti kayak gambar di samping ini lebih penjelasannya lebih detail. Misalnya wujud padat itu seperti batu es. Batu es tahu? Kan? Dia jadi misalnya wujud padat, misalnya dari padat ke cair disebut membeku. Seperti itu. Baiklah, lanjutkan lagi ya penjelasannya. Yaitu perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya perubahan aksi ataupun tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Kalau pemanasan itu kayak matahari, pendinginan kayak spinser anak itu, tahu kan yang di atas tuh, yang biasa di rumah kayak kilat dulu kulkasnya. Kalau pengembunan tuh kayak pagi-pagi kan ada kan kalau kita bangun pagi-pagi kayak jalan kayak basah, itu tuh pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud zat atau benda. Ada yang tahu? Apa? Tidak. Nah, baiklah. Yang pertama yaitu membeku. Yang kedua mencair. Yang ketiga mengembun. Yang keempat menguap. Yang kelima menyublim. Yang keenam mengkristal atau deposisi. Ulang, yang pertama ada apa? Membeku. Yang kedua mencair. Yang ketiga mengembun. Yang keempat menguap. Yang kelima menyublim. Yang keenam mengkristal. Baiklah, itu adalah perubahan wujud zat. Selanjutnya, perubahan wujud zat benda akibat menerima kalor atau panas. Yang pertama yaitu mencair, itu termasuk menerima kalor atau panas. Yang kedua menguap, yang ketiga menyublim. Perubahan wujud benda akibat pelepasan kalor atau panas yaitu mengembun, membeku, mengkristal. Ya, itu macam-macam perubahan wujud zat. Adapun contohnya perubahan wujud zat
pertama yang membeku. Membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Contohnya zat cair pada zat padat. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Lama-lama kelamaan kalau dia dimasukkan, misalnya kan kita buat batu es kan, lama-lama kita masuk ke freezer, batu es air yang kita buat itu kan lama-lama jadi beku kan, beku jadi batu es. Nah, itu termasuk perubahan, yaitu membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi padat. Yang kedua yaitu mencair atau melebur, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, itu kan kalau es krim kan lama-lama kita beli es, kalau ada kita isap juga kan lama-lama meleleh kan. Nah, itu termasuk contoh mencair, yaitu dari wujud zat padat menjadi zat cair. Adapun contohnya seperti lilin. Lilin kalau dibakar, misalnya lampu mati dibakar, lama-lama lilin itu akan meleleh. Nah, itu termasuk zat padat menjadi cair. Yang selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Zat cair menjadi gas itu contohnya misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini seperti menguap pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Mama kita kan sering kan jemur baju di luar kan, baju basah. Kenapa bisa kering? Karena dia terjadinya penguapan. Jadi baju itu kayak menguap, kayak berasap gitu. Tapi kita tidak bisa memandangnya, karena kita kan jarang memandangnya secara langsung kan. Jadi makanya dia menguap. Makanya baju itu bisa kering, kena sinar matahari. Adapun yang penguapan tuh kayak misalnya air yang direbus, tahu kan kalau majang air itu misal masak mie, ada kan uap yang naik ke atas tuh kan, yang kayak asap-asap tuh. Nah, itu termasuk penguapan yang penguapan yang dari perubahan wujud zat cair menjadi gas. Yang selanjutnya yaitu pengembunan. Pengembunan adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Contohnya es batu yang diletakkan di dalam gelas, lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Pernah minum es kan? Dalam kantong es, kalau ngapa kayak di luar kayak ada air-air, kayak bocor, padahal bukan kan, bocor kan? Nah, itu namanya kayak pengembunan, kayak kerikil-kerikil yang keluar dari kantong batu, dari kantong es yang itu. Itu termasuk pengembunan, yaitu dari perubahan gas menjadi zat cair. Yang selanjutnya yang kelima yaitu penyublinan. Adapun perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Contohnya misalkan pengharuman ruang yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Tahu tak pengharum ruangan? Tahu tak pengharum ruangan yang seperti bisa misalnya di kipas angin yang kayak stella ditempelkan, itu pengharum ruangan, tahu kan? Nah, itu kan pengharum ruangan, lama-kelamaan ditiup angin dia akan habis. Nah, contohnya misalkan kayak kapur barus, lama-kelamaan dia akan habis. Itu termasuk penyublinan pada perubahan wujud zat. Ingatkan ya, Ibu jelaskan, nanti Ibu akan memberi pertanyaan ataupun kita bermain kuis. Selanjutnya yaitu mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi zat padat. Contohnya bunga es yang melekat di dinding freezer lemari pendingin. Di lemari es kan freezer biasa, misalnya kulkas yang bukan rumah tangga tuh,
Biasanya kan ada kan kayak salju-salju di atas tuh kan? Tahu kan? Itu termasuk contoh berubah wujud dari gas menjadi zat padat. Itu termasuk kayak bunga-bunga es tuh. Sekianlah yang ibu sampaikan. Jadi lebih jelasnya, supaya lebih jelasnya dari penjelasan ibu ini, perhatikan bagannya ya. Misalkan dari cair ke padat disebut membeku. Misalnya sebaliknya dari padat ke cair disebut mencair. Dari gas ke cair disebut mengembun. Wah, kan suaranya sama malu-malu. Kan suara nih. Dari cair ke gas disebut menguap. Dari gas ke padat disebut mengkristal. Dari padat ke gas disebut menyublim. Itu bagan siklus. Jadi ibu mau kasih pertanyaan nih. Sampai di sini penjelasan ibu sudah paham? Ada yang ingin tanya kan? Tidak. Baiklah, ibu akan kasih pertanyaan ya. Nanti kalian akan tebak gambarnya sesuai pertanyaan. Tadi kan sudah ibu jelaskan tentang materinya. Sekarang ibu kasih pertanyaan. Ini ibu bagikan pertanyaannya. Ini nanti maju. Ya, baiklah. Sampai sini ibu minta mulai dari Akila maju dan pertanyaannya apa, bawa ke depan. Pertanyaannya, perhatikan. Perhatikan apa pertanyaannya. Manakah gambar perubahan wujud gas menjadi zat cair? Mana kita taruh gambar di sini mana? Dari wujud zat gas menjadi cair. Berarti zat menjadi cair berarti dia pengembunan. Contoh pengembunan tuh kayak butir-butiran. Jadi mana gambarnya? Yang mana? Ya betul. Bentar, kasih tepuk tangan tuh Akila. Duduk. Ya betul. Sekarang Supri, maju pertanyaannya. Ayo maju Pri, jangan malu-malu. Ayo apa pertanyaannya? Manakah gambar perubahan wujud zat cair? Perubahan wujud zat cair. Wujud zat cair. Maksudnya pertanyaan ini, manakah wujud zat padat? Wujud zat padat menjadi cair. Mana Pri? Ya tebak gambar mana? Ya pintar, betul. Ya pintar. Terus apa Supri? Taruh dulu Pri. Dia boleh maju. Pertanyaan dia, manakah gambar perubahan wujud zat cair menjadi zat padat? Mana? Yang mana gambar dia?
Ya, benar. Betul. Ya, pintar. Tak ada yang salah nih, berarti paham semua ni tentang penjelasan ibu ni. Yuk, silahkan duduk. Beri aplaus untuk dia. Sekarang, Lestia. Bacakan pertanyaannya, Lestia. Manakah gambar perubahan wujud zat cair menjadi zat gas? Mana di antara gambarnya? Ya, pintar. Beri aplaus untuk Zakia. Nah, duduk. Berarti sudah paham semua tentang penjelasan ibu ya. Tidak ada yang salah nih, benar semua nih. Berarti mengerti dengan penjelasan ibu. Berarti kalian sudah paham semua, baiklah. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan dari pelajaran tentang perubahan wujud zat. Sekarang ibu simpulkan. Kesimpulannya yaitu terjadinya perubahan wujud zat sebelumnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud zat. Pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan mengublin. Sedangkan saat zat pelepasan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan bermanfaat. Sebelum pulang, Ibu minta Akila untuk memimpin doa. Ya, Akila membaca wal asri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sekianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.